Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini di channel On The Way ASN. Video kali ini membahas tentang soal seleksi kompetensi bidang Widya Iswara ahli pertama. Jadi ini adalah tentang kisi-kisi yang pertama, yaitu kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Nah, seperti apa soal dan pembahasannya? Langsung saja kita lihat, teman-teman. Oke, langsung saja soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan subunsur dari kegiatan penjaminan mutu pelatihan adalah A. Perencanaan penjaminan mutu pelatihan, pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan, dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan. B. Analisis penjaminan mutu pelatihan, pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan, dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan. C. Analisis penjaminan mutu pelatihan, perencanaan penjaminan mutu pelatihan, dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan. D. Analisis penjaminan mutu pelatihan, pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan, dan penentuan standar penjaminan mutu pelatihan. Dan E. Perencanaan penjaminan mutu pelatihan, penetapan penjaminan mutu pelatihan, dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan. Nah, ini agak panjang ya opsinya. Oke, sekarang teman-teman coba kira-kira jawabannya yang mana? Oke, langsung saja ya kita bahas, teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini yang ditanya adalah subunsur dari kegiatan penjaminan mutu pelatihan. Nah, jadi untuk unsur-unsur dari tugas utama Widya Iswara itu ada 3, teman-teman. Ada melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Nah, yang ditanya di sini adalah kata kuncinya penjaminan mutu pelatihan. Nah, kemudian di sini kita lihat optionnya. Sebenarnya ini optionnya panjang-panjang ya, tapi kita eliminasi saja kata-kata yang sama. Nah, jadi yang membedakan di sini adalah misalnya option A itu ada, ini kan penjaminan mutu pelatihan itu berulang-ulang. Jadi kita lihat kata pertamanya aja. Di sini ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang B itu ada analisis, ada pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian yang C ada analisis, ada perencanaan, dan evaluasi. Yang D ada analisis, ada pelaksanaan, dan penentuan standar. Kemudian yang E ada perencanaan, ada penetapan, kemudian dan evaluasi. Nah, jadi jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang A. Oke, apakah teman-teman benar nih? Nah, jadi subunsur dari kegiatan penjaminan mutu pelatihan itu ada 3, yaitu perencanaan, setelah direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Ingat ya, teman-teman, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan. Oke, seperti itu soal nomor 1. Bagaimana, teman-teman? Apakah sulit? Nah, jawabannya yang A di sini bisa dilihat di Permen Pan RB nomor 42 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Widya Iswara, di mana penjaminan mutu pelatihan itu meliputi 3. Ada perencanaan penjaminan mutu pelatihan, pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan, dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal yang selanjutnya. Nomor 2. Kedudukan dari Widya Iswara adalah A. Sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Dikjarti, B. Sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemberdayaan manusia, C. Sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Diklat ASN, D. Sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan, E. Sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Diklat ASN dan non-ASN.
Oke, silakan dicoba dijawab teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, oke, langsung saja ya kita bahas ya teman-teman ya. Supaya tidak terlalu lama, nanti teman-teman bisa pause aja videonya. Nah, kedudukan Widya Iswara. Jadi di sini kata kuncinya adalah kedudukan ya, kedudukan. Jadi nanti Widya Iswara itu ada kedudukannya, ada tugasnya, ada tanggung jawabnya ya, beda-beda itu teman-teman. Nah, yang ditanya di sini adalah kedudukan. Nah, di sini ada option A, B, C, D, E. Apakah ada yang benar-benar kira-kira teman-teman? Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman ya, sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Nah, kenapa bukan yang A? A itu sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Dikjakti. Benar ya, benar sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Dikjakti. Benar juga. Nah, tapi di sini kita lihat yang menjadi kedudukan yang utama yang mencakup semuanya. Nah, Dikjati ini, istilah Dikjati ini memang sebelumnya di Permenpan RB tentang Jabatan Fungsional Widya Iswara yang tahun 2014, tugas pokok Widya Iswara itu adalah Dikjati. Nah, tapi di Permenpan yang baru sudah bukan hanya sekedar Dikjati saja, tapi ada 3, yaitu sebagai yang harus melaksanakan kegiatan pelatihan. Yang ini teman-teman, pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Nah, ini bukan sekadar mendidik, mengajar, dan melatih saja, tapi ada penjaminan mutu pelatihan. Nah, ini yang terbaru ya teman-teman. Nah, kemudian yang B, sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemberdayaan manusia. Oke, benar juga, tapi ini bukan kedudukan Widya Iswara ya, ini terlalu umum, terlalu luas. Ini juga salah tadi. Kemudian yang C, sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Diklat ASN. Nah, ini juga benar, tapi selain ASN juga non ASN, tapi ini juga bukan kedudukan Widya Iswara ya. Nah, kemudian yang D, ini jawabannya, ingat ada 3, pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Nah, kalau yang E, sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Diklat ASN dan non-ASN. Nah, nanti di rincian tugasnya itu memang Widya Iswara itu tidak hanya kalau tugas utamanya untuk pengembangan kompetensi ASN, tapi nanti di rincian tugasnya itu ternyata ada juga melakukan pelatihan terhadap non-ASN juga ya. Tapi di sini bukan sekedar ini saja, jadi ini bukan jawaban yang tepat. Jadi yang paling mencakup semuanya adalah yang D. Begitu teman-teman, sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Oke. Nah, ini kelihatan nih di sini pembahasannya. Nah, di sini bisa dilihat di Permenpan RB nomor 42 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widya Iswara, di mana di sana dikatakan bahwa Widya Iswara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Soal selanjutnya nomor 3. Jenjang tertinggi dari jabatan fungsional Widya Iswara adalah A. Widya Iswara ahli pertama, B. Widya Iswara ahli muda, C. Widya Iswara ahli madya, D. Widya Iswara ahli utama, dan E. Widya Iswara ahli tertinggi. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, kasih waktu 5 detik saja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi jenjang dari jabatan fungsional Widya Iswara itu ada 4 ya teman-teman ya. Ada Widya Iswara ahli pertama, kemudian ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jadi tidak ada yang ahli tertinggi ini ya. Ingat ya, pertama, muda, madya, dan utama. Yang paling rendah yang mana? Yang paling rendah adalah ahli pertama, dan yang paling tinggi adalah ahli utama. Nah, jadi dari terendah itu ahli pertama atau asisten trainer, kemudian ahli muda itu
junior trainer, ahli media atau senior trainer, kemudian ahli utama atau prime trainer gitu. Itu nama lainnya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya di soal SKB tidak menggunakan istilah ini, nah perlu juga kita tahu nih istilah dalam bahasa Inggrisnya apa. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, Widya Iswara ahli utama. Ini jabatan jenjang tertinggi dari Widya Iswara. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita lihat pembahasannya ini. Bisa dilihat juga di Permen-Pan RB nomor 42 tahun 2021. Di mana di sini ada 4 jenjang Widya Iswara ahli pertama. Widya Iswara maksudnya ada ahli pertama, ahli muda, madya, dan ahli utama. Nah, jadi diingat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini, berikut ini yang merupakan sub-unsur dari kegiatan pengembangan pelatihan adalah A. Pengembangan model pelatihan dan evaluasi pengembangan pelatihan. B. Pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. C. Pengembangan metode pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. D. Pengembangan metode pembelajaran dan dokumentasi pengembangan pelatihan. E. Pengembangan model pelatihan dan dokumentasi pengembangan pelatihan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas langsung ya teman-teman. Di sini soalnya yang merupakan sub-unsur. Kata kuncinya adalah kegiatan pengembangan pelatihan. Nah, ingat ada 3 unsur utama dari jabatan fungsional Widya Iswara itu ada kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Nah, di sini yang ditanya adalah pengembangan pelatihan ya. Ada kata pengembangan pelatihan. Coba kita lihat opsinya. Nah, di sini kita lihat opsinya juga. Kalau kita tidak belajar ini kayaknya kita bakal bingung nih, kok mana ya kira-kira yang benar. Nah, jadi ternyata jawabannya adalah yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Nah, ternyata jawabannya yang B teman-teman, yaitu pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Nah, jangan terkecoh di sini. Ada di sini menggunakan kata model pelatihan, ada metode pembelajaran. Nah, seperti itu. Tapi yang benar adalah model pembelajaran karena di sini berkaitan dengan pengembangan pelatihan. Dalam pelatihan itu yang dikembangkan apa? Yaitu model pembelajaran dan bagaimana evaluasinya. Ya, evaluasi dari pengembangan pelatihan itu. Nah, kita lihat di sini sudah ada pembahasannya teman-teman ya. Di sini juga bisa dilihat di Permen-Pan RB, nomor 42 tahun 2021. Jadi ada 2 sub-unsur dari pengembangan pelatihan, yaitu pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya, soalnya nomor 5. Jadi di sini nanti ada 9 soal ya untuk video kali ini. Oke, nomor 5. Widya Iswara bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat berikut ini, kecuali A. Pejabat pimpinan tinggi madya, B. Pejabat pimpinan tinggi pratama, C. Pejabat administrator, D. Pejabat pengawas, dan E. Pejabat pimpinan lembaga administrasi negara. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini yang ditanya adalah kecuali. Widya Iswara itu bertanggung jawab kepada pejabat yang mana saja? Ternyata bertanggung jawab kepada pejabat yang ini teman-teman. Ada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. Nah, kemudian pejabat pimpinan lembaga administrasi negara.
Iya juga, tapi yang di sini yang ditanya adalah secara langsung. Kalau pejabat pimpinan lembaga administrasi negara ya bertanggung jawab juga karena instansi lembaga pembina dari jabatan fungsional Widya Iswara ini adalah lembaga administrasi negara, jadi bertanggung jawab secara langsung, bertanggung jawab juga kepada pejabat pimpinan lembaga administrasi negara ya, tapi tidak secara langsung. Nah, yang secara langsung itu adalah yang 4 di atas. Nah, karena di sini yang ditanya adalah kecuali, jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke, apakah ada yang betul? Nah, kalau ada teman-teman yang betul berapa soal bisa ditulis di kolom komentar. Oke, jadi ini dia pembahasannya. Jadi dilihat juga di Permen-Pan RB nomor 42 di mana Widya Iswara itu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional Widya Iswara. Nah, jadi udah termuat dalam Permen-Pan RB ini ya teman-teman. Jadi video ini sebenarnya khusus untuk membahas tentang jabatan fungsional Widya Iswara yang ada di Permen-Pan RB nomor 42 tahun 2021. Jadi Permen-Pan itu ada beberapa ya nanti yang akan dibahas. Ada nanti perkalan, perlan. Nah, tunggu di video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut saja teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Nah, di sini soalnya adalah jabatan fungsional Widya Iswara termasuk dalam kategori A. Keahlian, B. Pelaksana, C. Teknis, D. Pelatih, dan E. Pengajar diklat. Oke, jawabannya yang mana kira-kira teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, termasuk dalam kategori apa yang ditanya itu kategorinya ya. Langsung saja teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang A, kategori keahlian. Nah, jadi jabatan fungsional itu ada banyak ya selain Widya Iswara. Nah, dan Widya Iswara itu termasuk yang mana? Termasuk yang keahlian. Ingat ya teman-teman, keahlian. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, di sini juga termuat dalam Permen-Pan RB nomor 42 tahun 2021 di mana dikatakan bahwa jabatan fungsional Widya Iswara merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jadi bukan pelaksana, bukan teknis, bukan pelatih, bukan juga pengajar diklat. Memang iya, ini berkaitan tugasnya seperti ini ya, tapi kalau berdasarkan kategori itu termasuk dalam kategori keahlian. Oke, lanjut soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 yang merupakan tugas jabatan fungsional Widya Iswara adalah A. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengajaran dalam rangka pengembangan kompetensi ASN. B. Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN dan non-ASN melalui kegiatan diklat. C. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN. D. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengajaran terhadap ASN maupun non-ASN. Dan E. Melaksanakan tugas diklat sekaligus mengembangkan modul dan kurikulum pelatihan. Oke, kita lihat satu persatu. Di sini yang ditanya adalah tugas jabatan. Nah, tugas jabatan fungsional Widya Iswara. Nah, yang A, di sini ada pendidikan, pelatihan, diklat, kemudian pengajaran. Oke, nggak salah ya, benar itu merupakan beberapa tugas fungsional Widya Iswara. Nah, tapi di sini, nah benar juga. Oke, kita centang dulu deh. Nah,
Nomor B, melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN dan non-ASN melalui kegiatan diklat. Benar juga, jadi nanti Widya Iswara itu tugasnya bukan hanya pelatihannya kepada ASN saja, tapi juga non-ASN ya. Bahkan itu akan dinilai juga nanti angka kreditnya. Ada angka kredit, penilaian angka kreditnya untuk yang non-ASN. Nah, kemudian yang C, melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN. Benar. Nah, yang D, melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, pengajaran terhadap ASN maupun non-ASN. Benar juga. Kemudian melaksanakan tugas diklat sekaligus mengembangkan modul dan kurikulum pelatihan. Benar. Jadi Widya Iswara itu tidak hanya ikut diklat saja ngajar kemudian enggak, tapi dia juga mengembangkan modul, mengembangkan kurikulum. Nah, yang paling mencakup semuanya adalah yang C. Nah, ini ada perbedaan ya dari tugas jabatan fungsional Widya Iswara di Menpan RB tahun 2021 dengan tahun 2014. Ya, jadi kalau 2014 itu fokusnya ada pendidikan, pengajaran, pelatihan, dikjardih gitu ya. Nah, tapi di Menpan RB itu diperluas. Nah, selain kegiatan pelatihan, di sini ada pengembangan pelatihan. Seperti tadi, mengembangkan model pembelajaran, evaluasi pengembangan pelatihan. Kemudian ada penjaminan mutu pelatihan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi yang benar adalah C. Ingat, kalau ditanya tugas jabatan fungsional Widya Iswara, ingat ada 3 unsur utama, yaitu kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Oke, seperti itu ya teman-teman, ada 3 unsur utama Widya Iswara atau tugas jabatan fungsional Widya Iswara. Itu sudah termuat dalam Permen RB nomor 42 tahun 2021. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, next. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional Widya Iswara yang dapat dinilai angka kreditnya adalah kecuali A. Pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pelaporan pelatihan. B. Analisis kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, pelaporan pelatihan. C. Analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pelaporan pelatihan. D. Pelatihan, pengembangan pelatihan, publikasi hasil pelatihan. Dan E. Pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Nah, oke, kita bahas. Nah, di sini yang ditanya adalah tugas jabatan fungsional yang dinilai angka kreditnya. Nah, berarti yang dinilai angka kreditnya itu ya tugas jabatan fungsional Widya Iswara. Nah, tadi kan sudah tuh dibahas ada 3 unsur. 3 unsur jabatan fungsional Widya Iswara atau 3 tugas jabatan fungsional Widya Iswara. Maka 3 unsur atau 3 tugas jabatan fungsional itu juga yang akan bisa dinilai angka kreditnya. Itu apa saja? Yaitu pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekali lagi, ini tuh sudah mencakup banyak sekali ya. Jadi nanti di pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan itu sudah ada rinciannya, tugasnya masing-masing, dan option A, B, C, D, dan A, B, C, D ini sudah termasuk di dalam rincian dari 3 tugas jabatan fungsional Widya Iswara ini. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman. Nah, ini ada pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Oke, next ya. Soal terakhir, soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan subunsur dari kegiatan pelatihan adalah A. Analisis pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Yang B. Perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan. Yang C. Perencanaan pelatihan, seleksi pelatihan, dan penilaian pelaksanaan pelatihan. D. Perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan dokumentasi pelaksanaan pelatihan. Dan E. Perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Jadi jawabannya yang mana kira-kira teman-teman? 5, 4, 3, 2,
1. Jadi kalau waktunya kurang lama nanti tinggal di pause aja ya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita. Aduh maaf kelihatan nih kunci jawabannya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita bahas nih satu persatu. Jadi kita lihat opsi yang A, pelatihan, pengembangan pelatihan, pelaporan pelatihan. Oke, kita lihat soalnya dulu deh teman-teman. Di sini yang ditanya adalah unsur. Maaf. Aduh, ternyata ini nomor 8 ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini yang merupakan sub unsur dari kegiatan pelatihan. Nah, ingat ada 3 unsurnya ya, pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Di sini yang ditanya adalah pelatihan. Nah, jadi pelatihan itu sub unsurnya apa saja? Ternyata jawabannya adalah yang E. Langsung saja ya teman-teman. Jadi, nah di sini sama seperti soal yang pertama ya, teknik melihat jawaban itu. Di sini yang bikin banyak di optionnya itu adalah pengulangan kata, tapi sebenarnya ada kata kunci yang bisa dilihat. Misalnya opsi A, ada analisis, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Kemudian yang B, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Yang C, perencanaan, seleksi, penilaian. Yang D, perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi. Yang E, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, jadi yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi untuk yang pelatihan ada 3 sub unsurnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, untuk pengembangan pelatihan ada 2 sub unsurnya, ada pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Nah, untuk yang ketiga, penjaminan mutu pelatihan itu ada 3 juga, sama ya, mirip seperti ini, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan. Nah, untuk yang pelatihan sendiri sama, maksudnya sama kata kuncinya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Dan jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman. Nah, ini dia, ada 3, perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Nah, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Ada pembahasan soal yang diambil dari Permenpan RB nomor 42 tahun 2021. Ini adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pengembangan kompetensi ASN, yaitu jabatan fungsional widya iswara. Jadi ada banyak nanti turunannya ya, ada perlan, perkalan seperti yang sudah saya jelaskan di peta materi kisi-kisi SKB sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, untuk video contoh-contoh soal selanjutnya akan saya bahas di video-video selanjutnya. Jadi stay tune ya teman-teman, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Oke. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.